Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajar dan merojaah bahasa Arab Sejumput Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan merojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita masih di pelajaran 9 ya teman-teman, tentang isim musanna ketika dia rofa ataupun jar dan nasab ketika dia diidofahkan. Begitu juga kemarin kita belajar ya, disinggung sedikit tentang jamak mudzakkar salim ketika dia mudhof, maka kaidahnya dihapus nunnya. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana membentuk dari latihan 2, kemudian dari latihan 4 kemarin ya kita sudah belajar bagaimana ketika isim musanna ataupun jamak mudzakkar salim dia mudhof ya, baik dia mudhof ke isim dhohir, isim alam ataupun isim dhamir kemarin ya, tetap kaidahnya dihapus nunnya. Nah, kali ini kita akan teruskan belajarnya masih tentang isim musanna ya, khusus di sini tentang isim musanna ketika dia mudhof. Maka kita akan masuk ke latihan 5 ya di pertemuan kali ini. Untuk pertama kita masuk ke latihan 5. Nah, di sini juga mengenai angka 100 ya. Angka 100 dan 1000. Kalau kita bisa ingat di awal-awal jilid 2 kemarin ya, di pelajaran pertama kita belajar tentang angka 100 dan 1000. Nah, angka 100 dan 1000 itu tarkibnya idofah ya. Angkanya dia mudhof, kemudian ma'dudnya yang dihitungnya dia sebagai mudhofin ilaih. Nah, di sini di latihan 5 kita akan belajar tentang itu, tentang angka 100 dan 1000, bagaimana kondisi dia, apakah dalam keadaan rofa atau dalam keadaan nasab dan jar. Dan ingat, di sini masih isim musanna, berarti kita belajar tentang 200 dan 2000. Tapi kita masuk ke kitab kita di halaman 78 ya, latihan 5. Di sini perintahnya iqra ma yali tsumma ktubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Bacalah yang berikut, kemudian tulislah dia dengan penulisan angka-angka yang tersebut dalamnya dengan huruf. Di sini di soal pertama, ja'a minas sini hadal ama 200, berarti ja'a. Nah, ja'a kata kerja, berarti harus ada fa'ilnya karena 200 di sini sebagai fa'il. 200, kalau 100 mi'atun. 200 mi'atani. Fa'il rofa dengan alif, mi'atani. Namun dia mudhof ke haji. Ya, 200 haji. Berarti dia mudhof, berarti nunnya harus dihapus. Baik, kita coba jawab. Ja'a minas sini hadal ama mi'ata hajin. Telah datang 200 orang haji tahun ini dari Cina. Kemudian di nomor 2, uridu. Nah, uridu berarti 200-nya ini sebagai maf'ulun bih. Ya, uridu kan fi'il fa'il. Mi'ataini dia nasabnya dengan ya. Nah, dia mudhof ke nuskhah, berarti nunnya dihapus ya, menjadi uridu mi'atai. Uridu mi'atai nuskhatin min hadzal kitabi. Saya menginginkan 200 kopian ya, 200 fotokopi dari kitab ini. Baik, kemudian yang ketiga, istaraitu hadhihi sa'ata bi. Nah, ada bi, berarti dia dalam keadaan jar ya. Berarti dia sama ya, jar dengan ya. Berarti kita jawab bi mi'atai riyalin. Saya membeli jam ini seharga 200 rial. Dari nomor 2 tadi kan mi'atai juga, tapi kondisinya beda. Dia dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bih. Nah, nomor 3 ini juga mi'atai, tapi dalam keadaan jar karena huruf jar ba. Baik, kemudian di nomor 4 ada tullabil hunudi bil jami'ati mi'atani. Jumlah para siswa India di universitas ada 200 mahasiswa. Berarti dia rofa ya sebagai khobar. Kemudian nomor 5. Nah, di sini 1000 ya, angka 1000 sekarang ya. Alfa junaihin dafa'ta am alfaini. Nah, berarti dia sebagai maf'ulun bih ya. 1000 alfun, ketika dia maf'ulun bih jadi alfan. Hanya saja dia mudhof ke junaihin, makanya tidak boleh bertanwin ya. Alfa junaihin dafa'ta am alfaini. Nah, alfaini juga sebagai maf'ulun bih. Dia nasabnya dengan ya. Dia tidak dimudhofkan ya, yang alfa ini tidak dimudhofkan, berarti nunnya tidak dihapus ya, dia tidak mudhof. Baik, kemudian di nomor 6.
Asa Isa alaihi salam qabla. Nah, qabla berarti qabla itu kita belajar zorof zaman datang sebagai mudhof. Berarti 2000 di sini sebagai mudhofun ilaih. Ya, berarti jarnya dengan ya. Hanya saja dia mudhof ke sanah lagi, ke sanatin, maka nunnya dihapus ya. Kita coba jawab. Asya Isa alaihi salam qabla alfai sanatin. Nabi Isa alaihi salam hidup 2000 tahun yang lalu. Taib, kemudian nomor 7. Indi, nah berarti indi, kemudian 1000, nah 1000 ini menjadi mubtada muakhar ya. Indi alfu riyalin. Indi alfu riyalin, alfu 1000 ya, dia mudhof ke riyalin, makanya tidak boleh pakai tanwin. Dia sebagai mubtada muakhar ya, saya memiliki 1000 rial. Wa indaka alfani ya, sama dia sebagai mubtada muakhar juga ya, dan kamu memiliki 2000. Wa hadzal mablagu yakfina, dan ini sudah mencukupi bagi kami. Di sini berarti alfani dalam keadaan rofa mubtada muakhar dengan alif rofanya ya. Baik, kemudian di nomor terakhir nomor 8, yadrusu bil jamiati ya, 2000 mahasiswa dari negara-negara Asia. Nah berarti dia menjadi fa'il dari kata kerja yadrusu. Nah berarti dia rofa ya dengan alif. Akan tapi dia mudhof ke tolibin, makanya nunnya dihapus. Ya kita coba. Yadrusu bil jamiati alfa tolibin min duwali Asia. 2000 mahasiswa dari negara-negara di Asia belajar di universitas ini. Taib, alhamdulillah ya, kita sudah belajar dari latihan 5 tentang mi'atun dan alfun. Karena dia susunan idhofah, ketika dia dimusanakan maka nunnya juga dihapus baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jar. Taib, sekarang kita masuk ke latihan 6. Nah, di sini sama ya, kita belajar mengidhofahkan ya. Di sini kita lihat perintahnya adifil kalimatal ula ila tsaniyati fi mayali. Tambahkanlah atau gabungkanlah kata pertama ke kata kedua sebagaimana berikut. Nah, kita lihat contohnya. Ibnani ya kata pertama, kata kedua hamidun. Kemudian dimudhofkan. Kita lihat Ibna Hamidin. Nah, nunnya dihapus ya sesuai kaidah yang ditulis di buku ini, 2 putra Hamid. Sekarang kita coba di sini kata pertama bintani, kata kedua Rashidun. Nah, kita idhofahkan seperti contoh binta Rashidin. Berarti 2 putrinya Rashid. Kemudian selanjutnya nafidatani, kemudian kata kedua al-ghurfatu. Nafidatani 2 jendela. Al-ghurfat itu ruangan atau kamar ya. Kemudian kita gabungkan nafidata ya, nunnya dihapus, kemudian al-ghurfati. Nafidata al-ghurfati menjadi 2 jendela kamar. Kemudian nah di sini juga disampaikan jamak mudzakkar salim karena kaidahnya sama ya. Dihapus nunnya ketika idhofah. Muslimuna, kemudian al-yabanu digabung menjadi muslimu al-yabani, muslimul yabani ya, para muslim Jepang. Kemudian banuna, banun kita tahu kemarin ibnun ya, jamak dari ibnun ya, berarti ibnun itu ada 2 jamaknya yaitu abnaun dan banuna. Nah, banuna mungkin dia dimasukkan ke jamak mudzakkar salim ya, banuna. Kemudian Israilu, kemudian digabungkan jadi banu Israila, putra-putra atau keturunan Israel. Ya, banu mudhof ya, nunnya dihapus ya, jamak mudzakkar salim. Israila mudhof ilaih, jarnya dengan fathah ya karena dia mamnu atau minas sorfi. Kemudian selanjutnya babani, 2 pintu ya, isim keduanya al madrasatu digabungkan menjadi baba al madrasati, 2 pintu sekolah gitu ya. Kemudian mudiruna para kepala sekolah ya, al madarisu sekolah-sekolah ya, digabungkan mudiru al madarisi ya, mudiru dia mudhof jamak mudzakkar salim ketika mudhof nunnya dihapus, dan madarisi dia mudhofun ilaih jarnya dengan kasro. Sebenarnya dia mamnu atau minas sorfi dengan wazan mafa'ilu, akan tetapi dia diberi alif lam maka dia kembali kasronya dengan tanda kasro.
ya, artinya para kepala sekolah. Kemudian yadani, kedua tangan. Ya, kemudian anta, kamu. Digabungkan menjadi yadaka, kedua tanganmu. Ya, yadani nunnya dihapus, mudhaf ke anta yadaka. Kemudian abawani. Abawani, kedua orang tua, ana, saya. Kemudian dimudhofkan menjadi abawaya. Nah, ya di sini setiap domir mutasil ana ketika dia mudhofnya isim musanna maka dia berharokat fathah ya. Jadi abawaya, kedua orang tua saya. Kemudian yang terakhir dari latihan 6 ini yaitu ainani, dua mata. Ya, ainun, ainani, dua mata. Kemudian mudhof ke hiya menjadi ainaha, ainaha, nunnya dihapus, kedua matanya. Ya, nyanya perempuan ini ya. Baik, selesai sudah latihan 6 mengenai isim musanna dalam keadaan rofa, kemudian dia mudhof ya, berarti nunnya dihapus. Baik, sekarang kita masuk ke latihan ke-7. Nah, di sini perintahnya sanil kalimatil lati tahtaha khottun fil jumalil atiyati. Musanakanlah, gandakanlah kata-kata berikut yang bergaris di bawahnya dalam kalimat-kalimat berikut. Nah, berarti kita memusanakan kalimat yang diberi garis di soal-soal berikut, di kalimat-kalimat berikut. Nah, kita lihat ya, dia dalam keadaan apa ya? Ketika dalam keadaan rofa, berarti isim musanna rofa dengan alif. Ketika dimudhofkan maka nunnya dihapus. Begitu juga dengan keadaan nasab dan jar, ya isim musanna nasab dan jar dengan ya. Ketika dimudhofkan maka nunnya dihapus. Ya, kita coba lihat di sini. Nah, ada contohnya di sini nomor pertama, aina ammuka ya Ibrahimu. Nah, ammu dalam keadaan rofa ya, berarti musannanya juga dalam keadaan rofa ya dengan alif. Kita lihat di sini, aina ammaka ya Ibrahimu. Di mana kedua pamanmu wahai Ibrahim? Awalnya ammani, kemudian mudhof, nunnya dihapus menjadi ammaka. Baik, kita lihat di nomor 2 ya, kita mulai mengerjakan di sini. Kita coba dulu musanakan sebelum dia dimudhofkan ya. Kemudian kalau mau mudhofkan tinggal kita hapus nunnya. Di nomor 2 di sini irfa yadaka. Nah, irfa yadaka, angkatlah tanganmu. Nah, tangan ini yada dijadikan musanna dulu ya, dijadikan musanna. Karena depannya irfa, ya irfa kan dia fil amr. Berarti yada ini kita buat musanna dalam keadaan nasab. Yadun ya satu tangan, kemudian dia dalam keadaan nasab ya. Yadani rofa, kemudian nasab yadaini. Angkatlah kedua tanganmu. Yadaini kemudian mudhof ke domir anta. Yadaini plus anta menjadi yadai, kan ini dihapus ya, yadaika menjadi irfa yadaika, angkatlah kedua tanganmu. Baik, kemudian nomor 3. Madza qalatil mar'atu li bintiha? Apa yang dikatakan wanita itu kepada putrinya? Ya, kepada putrinya. Nah, yang bergaris kan li bintiha. Berarti bintun satu orang putri, bintani dua orang putri. Nah, kita jadikan dalam keadaan jar karena ada huruf jar itu kan, menjadi bintaini. Bintaini kemudian mudhof ke domir ha, domir hiya. Berarti bintaiha, nunnya dihapus. Ya, kita coba jawab. Madza qalatil mar'atu li bintaiha? Apa yang dikatakan wanita itu kepada kedua putrinya? Li bintaiha, nunnya dihapus ya. Kemudian nomor 4. Gosal tu rijli, ya saya mencuci kaki saya. Nah, rijlun dijadikan 2. Jadikan 2. Rijlun, rijlani, rijlaini. Berarti gosal tu rijlaya, ya rijlaini, 2 kaki dalam keadaan nasab ya, karena kata kerja gosala. Kemudian dia mudhof ke ana, ya maka nunnya dihapus tinggal rijlai. Kemudian sambung dengan ya mutakalim. Nah, berarti karena sama-sama ya berarti double saja ya, rijlaya. Berarti saya mencuci 2 kaki saya. Kemudian nomor 5. Ahadza tilmizuka? Apakah ini muridmu? Berarti dalam keadaan rofa nih ya. Tilmizuka. Berarti tilmizun 1 siswa, tilmizani 2 siswa dalam keadaan rofa ya. Nah, ini kebetulan dalam keadaan rofa lah. Berarti kita tinggal hapus nunnya. Ahadani tilmizaka?
ya ada zanya, alif, nunnya dihapus, udah gitu dimudofkan ke domir ya. Ahadani tilmidaka. Apakah ini 2 orang muridmu gitu ya. Kemudian nomor 6, hus risalataka, ambillah suratmu. Nah berarti dia dalam keadaan nasab ya. Risalatun, kemudian risalatani dalam keadaan rofa, risalataini ya dalam keadaan nasab atau jar. Nah ini dalam keadaan nasab ya. Berarti kita coba hus risalataika, nunnya dihapus ya. Ambillah 2 suratmu. Kemudian di nomor 7, ba'a ukasyatu baitahu. Ukasah menjual rumahnya. Nah rumahnya itu rumah dijadikan 2. Baitun, 1 rumah, baitani, rofa baitaini dalam keadaan nasab. Nah dalam keadaan nasab ya, dari kata-kata ba'a. Kita coba ba'a ukasyatu baitaihi. Baitaini, kemudian mudhof dia, nunnya dihapus menjadi baitaihi. Ukasa menjual 2 rumahnya ya, Ukasa telah menjual 2 rumahnya. Kemudian nomor 8, hadas siwaru samanuhu mi'atu riyalin. Gelang ini harganya 100 rial ya, gelang ini harganya 100 rial. Nah berarti 100 dalam keadaan rofa ya. Kita menentukan musannya rofa, nasab atau jar, kita lihat mufrodnya. Ketika mufrodnya dia rofa, begitu juga dengan musannanya dalam keadaan rofa. Seperti di soal nomor 9 ini, mi'atu dalam keadaan rofa, maka musannanya juga rofa. Kita coba hada siwaru samanuhu mi'ata riyalin. Ya awalnya mi'atani 200, kemudian mudhof ke rial, nunnya dihapus menjadi hada siwaru samanuhu mi'ata riyalin. Gelang ini dia seharga 200 rial. Kemudian nomor 9, a'taitul ajira mi'ata riyalin. Saya memberi tukang atau pekerja 100 rial. Nah berarti kita jadiin 200 rial ya, kita menggaji tukang tersebut ya. Nah mi'ata kan dalam keadaan nasab ya, begitu juga nanti musananya dalam keadaan nasab. Nah kemudian dia dimudhofkan gitu ya. Kita coba a'taitul ajira mi'atai riyalin. Ya kan awalnya mi'ataini musanna dalam keadaan nasab, kemudian dia mudhof ke rialin, maka nunnya dihapus ya. Jadi a'taitul ajira mi'atai riyalin. Saya memberi upah gitu ya kepada pekerja sebanyak 200 rial. Baik, kemudian nomor 10, akhuhu tabibun, ya saudaranya seorang dokter. Nah yang digaris bawahi akhuhu, berarti akhu dalam keadaan rofa ya, dia rofa dengan wawu karena asmaul khamsah. Ketika dia musanna jadi akhwani, akhwani kemudian di mudhof, nunnya dihapus menjadi akhwahu tabibani. Akhwa ada alif kemudian hu, kan aslinya akhwani, karena dia mudhof nunnya dihapus. Akhwahu tabibani, kedua saudaranya adalah dokter. Baik, kemudian nomor 11, tabhasu Fatimatu an akhiha. Fatimah mencari saudaranya. Nah akhiha dijadikan musanna, dia dalam keadaan jar ya karena ada an. Berarti tabhasu Fatimatu an akhwaiha. Akhun 1, akhwani 2 dalam keadaan rofa. Dalam keadaan akhwaini, kemudian mudhof, nunnya dihapus menjadi akhwaiha. Fatimah mencari 2 saudaranya. Baik, kemudian di nomor terakhir, mata abuhu, bapaknya telah wafat. Nah abuhu dimusanakan. Nah dia sebagai fa'il ya, rofa dengan wawu, berarti musananya dalam keadaan rofa. Abu abawani, nah berarti nunnya dihapus ya menjadi mata abawahu, telah wafat kedua orang tuanya, begitu ya. Alhamdulillah sudah kita belajar ya di sini memusanakan isim dari mufrad ke musanna baik dalam keadaan rofa, nasab, jar, kemudian diidofahkan, dimudhofkan ya dengan cara menghapuskan nunnya. Baik, sekarang kita coba masuk ke latihan 8. Nah di sini perintahnya adifil asma al atiyata ila ya'il mutakallimi wadbit al ya'a bisyakli Ilman bi anna ya al mutakallimi maftuhatun
ma'asmin akhirihi alifun au yaun sakinatun. Nah, ini yang disampaikan ya. Ketika kemarin kita belajar kalau mudhof itu ya mutakalim selalu sukun ya, seperti baiti, ya kolami, ya dia sukun ya. Ketika bersambung dengan fiil juga dorobani ya mutakalim itu selalu sukun. Tapi tidak begitu ketika dimudhafkan dengan isim musanna ya. Diperintahkan di sini sandarkanlah atau gabungkanlah isim-isim berikut ke ya mutakalim. Kemudian tetapkanlah harokat ya-nya. Ketahuilah bahwa ya mutakalim maftuhatun, berarti harokatnya fathah dengan isim yang akhirnya alif atau ya sakinah. Jadi dia ketika sebelumnya dia huruf sukun, sakin, sukun berarti ya-nya dimaftukan, difathahkan maksudnya ya. Baik, kita coba di sini. Asalnya ya mutakalim itu kan sukun ya, tapi tidak begitu dengan ketika di depannya huruf sukun juga. Kita lihat di sini akhwani dua saudara. Ketika dia mudhof ke ya mutakalim, nunnya kan dihapus ya. Kaidahnya kan nun musanna dihapus. Menjadi akhwa. Udah gitu ya mutakalim sukun. Alif sukun, ya sukun gak bisa. Nah di sini dikatakan yaul mutakalim maftuhatun ma'as min akhiri alif au ya'u sakinah. Berarti ya mutakalim diharokati fathah ketika bersama alif atau ya yang sukun. Ya ini alifnya sukun kan? Nah berarti ya-nya difathahkan. Baik, kita coba di sini akhwani dua saudara. Ketika dimudhafkan ke anak jadi akhwaya. Nah berarti kita harus sudah paham bahwa ketika ya mutakalim itu selalu sukun, tapi tidak demikian ketika dia posisinya menjadi mudhof ilaih dari mudhof yang isimnya musanna. Baik, kemudian yang kedua di sini ukhtani, kemudian mudhof. Nah ini diperintahkan mudhof ke ya mutakalim semua ya, untuk kita ketahui bahwa dia nanti menjadi harokatnya fathah ya, karena sebelumnya isim musanna ya. Ukhtani ya awalnya ukhtani plus ana. Ana itu kan ya mutakalim sukun ya, menjadi ukhta, udah gitu ya-nya sukun juga. Nah dikatakan di sini yaul mutakalim maftuhatun ma'as min akhiru alif. Jadi yang mutakalim itu harokatnya fathah ketika dia bersama isim yang akhirnya alif. Ya kan ini ukhta akhirnya alif ya, karena sudah dihapus nunnya karena idhofa menjadi ukhtaya, dua saudari saya. Begitu seterusnya ya. Baik, kemudian abawani, kedua bapak ya, berarti kedua orang tua saya abawaya, kedua orang tua saya. Kemudian shodiqani, dua orang teman ya, kemudian shodiqoya, dua orang teman saya. Baik, zamilani, dua orang teman juga ya. Kemudian dimudhof ke ana zamilaya. Nah ini pertama semuanya akhirnya alif ya, karena dia dalam keadaan rofa. Taib. Kemudian yadani, dua tangan ya, mudhof ke ana yadaya. Kita lihat tinggal nunnya dihapus, kemudian ya-nya diharokati fathah ya. Yadaya, dua tangan saya. Ainani, dua mata. Ainaya, dua mata saya. Nah begitu ya. Ketika musanna dalam keadaan rofa mudhof ke ya mutakalim, maka ya mutakalimnya diharokati fathah. Karena kaidah mengatakan setiap ya mutakalim didahului huruf alif sukun dan ya sukun, ya maksudnya isim musanna ketika marfu, ketika rofa, dan ketika nasab dan jar kan nunnya dihapus, tinggal alif dan ya, maka ya-nya difathahkan. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai ke latihan 8 ya. Dari latihan 8 ini kita mengetahui ya, selama ini kita tahu ya mutakalim itu selalu sukun. Nah tapi tidak demikian ketika dia mudhof dengan isim musanna dalam keadaan rofa ya. Dalam keadaan rofa kan dia tinggal alif ya, ketika nunnya dihapus dengan alif. Nah kemudian ketika dia mudhof ke ya, maka ya-nya difathahkan. Begitu kaidah dari latihan ke-8. Baik, pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita jawab nanti di pertemuan berikutnya, latihan-latihan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.